Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Gustini SPD MPD selaku mata kuliah manajemen bimbingan konseling dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yayu Yulia Siti Huria, mahasiswi manajemen pendidikan Islam kelas D semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen saluran penanganan masalah siswa. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang akan saya sampaikan. Dalam manajemen bimbingan dan konseling, kita juga perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perlu kita ketahui, planning atau perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan perorganisasian yaitu pengaturan pekerjaan dengan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai suatu sasaran. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan dan konseling. Untuk penanganan siswa bermasalah, melalui pendekatan disiplin, ini merujuk pada aturan dan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan atau tata tertib siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati demikian, harus diingat bahwa sekolah bukan lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya. Kemudian penanganan siswa bermasalah yang kedua, ini melalui bimbingan dan konseling. Penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling ini sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setiap tahap demi tahap siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Pembahasan mengenai masalah siswa. Masalah siswa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kasus ringan, yang kedua ada kasus sedang, dan yang ketiga ada kasus berat. Masalah kasus ringan ini contohnya seperti membolos, malas, kesulitan belajar, berkelahi, bertengkar, minum minuman keras, dan berpacaran. Dalam menangani kasus ini dapat dibimbing langsung oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah atau konselor dan mengadakan kunjungan rumah. Dalam masalah kasus sedang, ini contohnya seperti melakukan gangguan sosial dan asosial. Kasus sedang dibimbing oleh guru BK dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau ahli profesional, polisi, guru, dan sebagainya. Dan dalam kasus ini dapat pula mengadakan konferensi kasus. Yang terakhir ada masalah kasus berat. Kasus berat ini meliputi seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol, perilaku kriminalitas, seksual hamil, dan percobaan bunuh diri. Dalam kasus berat ini dilakukan referral atau alih tangan kasus kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, atau ahli hukum yang sebelumnya dilakukan kegiatan konferensi kasus terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih telah memperhatikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.